Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Tarik dari PTI Unit 3. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu shutter speed, aperture, dan ISO. Pertama, kita akan berbicara masalah shutter speed. Apa itu shutter speed? Shutter speed. Kalau kita mendengar kata speed, berarti kita berbicara masalah kecepatan. Kalau dalam kamera, kita berbicara masalah kecepatan apa? Yaitu kecepatan shutter. Shutter adalah jendela atau tirai yang berada di dalam kamera yang bisa terbuka atau tertutup. Ketika shutter terbuka, maka cahaya akan masuk ke dalam kamera dan mengenai bidang sensitif cahaya. Dulu, dalam kamera, bidang sensitif cahaya itu adalah film. Tapi sekarang kita lebih mengenalnya dengan sensor. Cepat atau lambatnya shutter terbuka itu diatur oleh speed. Semakin cepat shutter terbuka, maka semakin sedikit cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Dan sebaliknya, semakin lambat shutter terbuka, maka semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Dalam kamera, shutter speed diukur dalam satuan detik, 1/1000 detik, 1/500 detik, 1/250 detik, 1/200 detik, dan seterusnya. Apalagi kita sekarang sudah memiliki fitur bow, yaitu di mana kita bisa membuka dan menutup shutter secara manual. Apa bedanya jika kita menggunakan shutter 1/1000 detik dengan 1 detik? Oke, akan saya tunjukkan perbedaannya. Di sini ada dua foto yang saya ambil, yaitu dengan shutter speed cepat dan shutter speed lambat. Di sebelah kiri, dapat kita lihat foto dengan shutter speed cepat, yaitu dengan shutter 1/1000 detik. Maka efek yang didapat adalah, kita dapat memotret objek yang melaju cepat menjadi freeze atau pembekuan gerakan. Sedangkan yang di sebelah kanan, kita menggunakan shutter yang lambat, yaitu 1 detik. Maka kita akan mendapatkan efek motion atau pergerakan. Coba perhatikan kedua foto tersebut. Terlihat perbedaannya, bukan? Yang kedua, aperture. Di dalam kamera, aperture dinyatakan dalam satuan f. Semakin besar nilai f-nya, maka semakin kecil diameter bukaan lensanya dan semakin sedikit cahaya yang masuk ke dalam kamera. Dan sebaliknya, jika nilai f-nya kecil, maka diameter bukaan lensanya akan besar dan banyak cahaya yang akan masuk ke dalam kamera. Aperture juga dapat mengontrol depth of field. Depth of field ini pada dasarnya adalah kedalaman ruang tajam atau fokus pada foto yang dihasilkan. Ini adalah contoh foto yang saya ambil menggunakan aperture yang berbeda. Di sebelah kiri adalah foto dengan f10 yang berarti diameter bukaan lensanya kecil dan efek yang didapat adalah cahaya yang masuk ke dalam kamera sedikit sehingga menghasilkan depth of field atau kedalaman ruang tajam yang luas, sehingga foto yang dihasilkan terlihat rata dan sedikit blur di bagian backgroundnya. Dan sedangkan yang di sebelah kanan adalah foto dengan f3,5 yang berarti diameter bukaan lensanya besar dan efek yang didapat adalah cahaya yang masuk ke dalam kamera semakin banyak, sehingga menghasilkan depth of field atau kedalaman ruang tajam yang sempit, sehingga foto yang dihasilkan terlihat blur di bagian backgroundnya. Coba bandingkan kedua foto tersebut. Pasti terlihat perbedaannya. 3. ISO. ISO adalah mengukur tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya. Semakin tinggi nilai ISO, maka semakin sensitif sensor terhadap cahaya. Jadi, foto yang kita hasilkan akan semakin cerah. Dan sebaliknya, jika ISO-nya rendah, maka tingkat sensitif sensor terhadap cahaya akan rendah. Jadi, foto kita akan menjadi gelap. Secara umum, kita mengenal nilai ISO dari 100, 200, 400, 800, 1600, dan seterusnya. ISO juga efek seberapa banyak noise pada foto Anda. Noise itu adalah titik-titik hitam pada foto Anda. Jadi, jika kita mengambil foto di tempat yang minim cahaya dengan ISO yang tinggi, maka foto kita akan cerah. Tapi terdapat titik-titik hitam pada foto kita, yaitu noise. Dan sebaliknya, jika kita memfoto dalam ruangan yang minim cahaya dengan menggunakan ISO yang rendah, kita tidak akan mendapatkan noise, tapi gambar kita akan terlihat sangat gelap. Ini adalah foto yang saya ambil di ruangan yang minim cahaya dengan menggunakan aperture dan shutter speed yang konstan, tapi kita merubah nilai ISO-nya. Pada foto pertama kita menggunakan ISO yang rendah, yaitu 100. Jadi tingkat kesensitifan sensor terhadap cahaya sangat rendah, sehingga foto yang dihasilkan terlihat gelap. Lalu kita coba menaikkan nilai ISO pada foto-foto berikutnya. Di foto kedua kita menggunakan ISO 200, kemudian menjadi 400, kemudian menjadi 800, kemudian menjadi 1600, kemudian menjadi 3200. Dan foto yang terakhir menggunakan 6400. Coba Anda perhatikan, dengan menggunakan ISO 6400, kesensitifan sensor terhadap cahaya semakin meningkat, sehingga foto yang dihasilkan terlihat lebih terang.
tetapi kita akan mendapatkan titik-titik hitam pada foto, atau yang sering disebut juga dengan noise. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. I hope you enjoy this video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. I'm Muhammad Al Tariq, and as always, have a nice day.